kurus-kurus. Lu gak ada gulanya jadi begitu tuh. Kan ini kita lagi ibu saduran tadi. Ih, keren sekali loh. Agak sombong ya ibu. Iya. Sama kayak Anda gitu. Ada tuh gak kelihatan kayak tengil gitu. Tapi kayaknya masa sih gitu. Gue insecure deh. 3, 2, 1. Wicu. Sini duit, sini uang, tolak rugul, pinggul. 3, 2, 1. Ayo pinggul. Puter, pinggul. Hai. Bu Dena, ya ampun, makin bagus banget aja ini. Ya alhamdulillah ya. Yang pentingnya sehat. Iya kan? betul, itu dia sehat. Aku juga ya mudah-mudahan ini akan selalu sehat, Amin, bahagia. ya masih suka manis-manis? Masih, tapi udah banyak berkurang. Ya jangan loh, ya kan? gimana sih? Ini bisa begini bagaimana sih ya Allah? Ya cuma ngurangin gula, berhenti tepung-tepungan. Karena ternyata gue tuh kemarin habis tes DNA. Jadi gue tuh kan dibantuin sama dokter gizi gitu. Terus dokter gizi gue bilang, mau gak tes DNA? Terus gue iseng tuh tes DNA, gue bilang ayo deh boleh deh dok. Terus ternyata hasil tes DNA gue itu gluten intoleran. Jadi gue gak punya toleransi terhadap gluten. Dan gue itu ya udah ketahuan sih itu. Almarhum papa dan mama kan diabetes. Nah jadi gue tuh ada genetis itu, ada genetiknya. Jadi gue mesti ngejaga banget di situ. Gue bukan berhenti 100% tapi gue sangat amat membatasi tepung. Dan gue sangat amat membatasi gula proses ya. Jadi tapi buah-buahan juga gue milih deh. Kalau misalnya kayak buah-buahan yang terlalu manis gitu kayak mangga, terus kayak papaya, semangka itu gue masih makan tapi gue batasin nggak banyak-banyak. Nah jadilah hasilnya begini. Ternyata iya. Jadi nih buat semua nih manggilnya apa sih? Apa namanya? Pemirsai. Ini orangnya gak jadi Suara siapa sih tuh? Pemirsai. Jadi buat pemirsa. Diam! Kalau masuk aja deh. Ya udah bagus. Bisa dong. Lo lihat, jangan macem-macem ya. Jangan sok lo. Gila ya iya, ini ya. Bener memang agak aneh ya. Iya memang. Sering loh datang ke podcast baru pertama kayak begini. Ya jadi pertanyaannya, jadi bagaimana Pemirsai. Kalau misalnya mau pertama kali untuk mencoba menerapkan hidup sehat, itu menurut gue konsistensi itu kunci. Konsistensi dan lu mesti komit. Emang udah berapa lama konsistensi? 2002 kan aku tuh selalu bermasalah sama berat badan kan. Dari dulu, dari mulai gue masih. Tendi sini dong. Kenapa sih? Kenapa sih Tendi? Astagfirullahaladzim. Udah sini Tendi. Udah jalan ayo. Sini aku bisa lihat nada, aku juga sini ketemu dia. Sini. Dia minta ditarik banget. Sini gak? No, tapi tapi gue yang ditarik. Kebalik dong Bu. Baik dong Tendi. Berdiri. Apa sih? Nah tuh. Kenapa sih Bu? Situ aja. Bagus banget badannya ya. Waktu gue ketemu lu waktu acara kan gue masih di brand ambassador Soklin kan. Yang ke tahun ke-11 nih. Waduh. Keren sekali loh. Agak sombong ya ibu. Iya. Sama kayak Anda gitu. Ada tuh gak kelihatan kayak tengil gitu. Tapi kayaknya masa sih gitu. Gue insecure deh. Ya Allah. Makanya dari tadi gak masuk ini. Gak datang ke sini karena insecure. Karena seperti angka 10 gitu maksudnya. Jadi kalau ngomong kok tepat. Dek, gue duduk lu berdiri ya. Enak ya aja. Jangan dong Bu, duduk juga dong. Tunggu, berdiri lagi deh. Enak aja. Berdiri lagi. Lu berapa sih? Berapa kilo? Ini sekarang berapa kilo? Oh bener. 58, 59. Gue juga 58 sih, tapi gue beda bentuknya ya. Bener tadi 58. 58. Mungkin tingginya. Orang-orang langsung pada heran loh. 58 58 aku. Jadi itu Tendi. Makin turun atau jadi gara-gara tadi lu lagi
kita tes DNA yuk bukti. Yuk. Gue pengen tahu tuh keturunan gue siapa sih. Itu apa aja sih yang dikasih tahu dari tes DNA itu? Semua ternyata bisa ketahuan badannya tuh bagaimana. Kayak ternyata aku tuh punya sensitivitas terhadap kafein gitu. Padahal selama ini lu suka minum Ngopi kopi. banget sampai sekarang juga aku ngopi banget tadi. Dan aku ternyata juga lactose intolerant. Padahal sebelumnya juga lu minum susu. Minum susu segala macam. Nah, jadi yogurt gitu lu sikat. semua disikat. Jadi emang akhirnya dokter giziku bilang sama aku. Di mana itu? Dokter giziku. Ya. Dokter giziku namanya dokter Emilia. Di Dokter sini, di Singapura. Kan dong. Kirain ibu lu sendiri. Bukan dong. Ya kirain dokter Emilia Contessa. Ibu gue dong kata dia. Itu di sini apa di Singapura apa Di sini, Amerika? di sini. Oh, di sini ada. Iya, di sini. Di mana dia? Dokter Emilia Ahmadi namanya. Beliau nih emang dokter gizi dan banyak menangani yang berhubungan dengan olahraga, jadi sports nutrition gitu. gitu. Karena aku kan juga instruktur Zumba. Oh iya benar. Terus aku juga olahraganya rutin. Sudah punya usaha yang berhubungan juga dengan olahraga deh sekarang kan Tendi. Dokter Emilia itu mau nerima kita nggak? Kalau aku jadi dokter Emilia sih aku nggak mau. Ya. Allah Akbar, masa begitu amat. Nyerah langsung ya. Tapi kenapa akhirnya lu setuju pengen ke cek DNA itu? Apakah sesuai dengan nama lu? DNA. Oh, DNA. Cakep. Itu lucu. Cakep. Mikir. Cakep. Gila ya, Tadi. kalian akur banget. Terus. Iya, jadi sebenarnya karena ini loh Tendi, kan aku kan usia udah di atas 40 nih kan. Waktu aku pertama Kita kali ketemu. semua? Iya, kita semua. Jadi gak usah malu. Iya bener. Ini di atas 5 malah. Kenapa? Problem buat keluarga lo. Lanjut deh, jangan dengerin ini. Kita crop aja ya bagiannya, di crop bagian pinggir. Terus deh, santai ya kita ya. Iya. Terus ya gitu. Sementara kan pekerjaanku instruktur Zumba. Zumba ini kan olahraga yang high intensity gitu. Iya. Jadi untuk aku yang usia udah segini melakukan olahraga dengan intensitas seperti itu, aku mesti banyak hati-hati gitu. Aku mesti jaga, mesti tahu badan aku sebenarnya bagaimana nih kemampuannya bisa apa enggak gitu. Jadi salah satunya adalah aku minta di samping juga karena aku punya kesibukan. Nggak bisa seperti olahragawati atau olahragawan lain yang hidupnya tuh harusnya teratur. Ya orang kan kalau udah olahraganya intensitas tinggi kayak begitu, ya berarti istirahatnya harus teratur, makannya harus bagus. Sementara kan gue masih kerja, masih ini yang kadang-kadang masih begadang, tidur kurang segala macam gitu. Jadi aku punya 2 orang nih, dokter gizi, dokter Emilia sama coach Luti, itu manajer aku sekaligus pelatih kebugaran aku. Nah mereka berdua nih yang ngejagain gue, ngatur pola makan sama ngatur pola olahraga dan istirahat. Dan mereka juga menyarankan atau menganjurkan untuk tes. Iya, kalau itu dokter gizi aku bilang kamu mau nggak tes DNA? Ya kalau mau aja, bukan sesuatu hal yang diharuskan sama dia. Cuma beliau waktu itu bilang bagus sih kalau misalnya kalau kita dari situ kita bisa langsung ketahuan nih apa aja yang kamu mesti hindarin gitu. Tapi pada saat gue diketahui juga lactose intolerant, gluten intolerant gitu, dokter juga bilang jangan di cut off sama sekali. Dia bilang. So kamu bilang, dok tapi saya kafein sensitif terhadap kafein. Gue tuh minum kopi habis itu bisa tidur loh. Gue tuh yang kayak begitu orangnya. Kok bisa sensitif terhadap kafein ternyata? Ya terus dia bilang ya ada orang-orang yang karena memang udah terbiasa minum akhirnya badannya terbiasa juga untuk menghadapi itu. Padahal sebenarnya dia intoleran gitu loh. Seperti gula kan? Seperti Gula gula. manis-manis. Bukan lagi. Iya kan? Ada orang yang udah kebal gitu, ngotot jam 6 sore minum kopi. Emang. Lu! Aku. Tapi dari situ akhirnya lu bisa tahu bahwa ternyata oh yang nggak boleh ini yang nggak boleh itu. Iya, akhirnya dia kasih tahu juga bahwa dari situ juga ketahuan ternyata badan aku tuh gampang suka ada inflamasinya. Jadi dikasih tahu tuh makanan-makanan seperti apa yang harus aku hindarin dan yang justru harus banyak aku konsumsi. Kayak buah, aku tuh disaranin banyak makan berries. Gitu. Karena berries itu punya agen anti-inflamasi. Anti radang. Ada nggak makanan yang tadi lu nggak suka tapi karena setelah tes DNA harus makan itu lu akhirnya disuka-sukain ya. Untungnya Tendi, lu suka semuanya aku suka. Alhamdulillah. Untungnya gitu itu ya. Nah, Bisa ada larangan tapi gimana? Ada larangan tapi aku disuka-sukain tapi jadi suka. Iya, tapi ada sih satu. Aku tuh sebenarnya kurang begitu suka ikan laut. Aduh, cuma gua banget. Aku nggak Terus terlalu akhirnya suka. jadi gimana dong tuh? Aku harus dalam satu hari itu aku harus makan 1 kali ikan. Oke, jadi ini pola makan ya. Jadi akhirnya
itu pun juga dikasih tahu untuk dikasih makannya. tahu. Jadi pagi aku makannya sebaiknya apa. Pokoknya intinya tuh dia tuh mencari, makanya buat kan banyak nih orang yang suka nanya sama aku tips kurus apa segala macam gitu. Kalau aku selalu menyarankan kalau punya rezeki lebih, minta bantuan dari 2 orang ini, dokter gizi sama ahli latih tidur. Pasti karena kalau punya duit lebih kan katanya gitu. Kita jadi instruktur Zumba dulu ya. Biar jadi kayak gini bisa tuh Bu. Ya ampun, tapi bersyukur ya akhirnya ketemu dengan orang-orang yang tepat. Iya. Terus langsung kita jadi berubah segala sesuatunya. Betul. Termasuk tes DNA itu ya. Jadi nggak cuma sekedar kita tahu kita keturunan siapa, keturunan apa, tapi juga bisa tahu sebenarnya badan kita tuh gimana sih. Jadi kita bisa kasih apa yang dibutuhin sebenarnya gitu. Yang memang sesuai dengan tubuh kita, itulah yang kita asuhkan gitu. Walaupun mungkin kita nggak suka. Iya. Mau nggak mau? Mau nggak mau, iya. Dari yang tadinya doyan, yang paling didoyanin apa akhirnya nggak boleh? Ya. Aku tuh gila tepung sebenarnya, Ten. Sama tapi nggak sama hasilnya. Kenapa maksudnya Ibu tepung nggak makan lagi? Terus tapi tetap jadi Gue tadi bilang kita kok sama tapi kok hasilnya beda. Sama, treatmentnya sama. Lo nangkepnya kenapa ibu gak suka tepung? Kan tolol namanya. Ya orang gue bego. Oh ya pantas. Maaf ya Bu. Lo ketawa lo ya. Enak-enakan lo ketawa lo. Lu pemarah ya sekarang. Enggak. Gue aja tadi. Gila ya. Tepung kayak nasi-nasian. Kalau nasi-nasian sih oke ya Tendi ya. Tapi noodle. Iya kan Bu. Gue suka banget roti-rotian. Kalau gue mie Enggak itu udah stop tuh. Martabak gak sih? Gue tuh gila loh martabak suka banget. Akhirnya selesai. Ini Bu nih. Suka banget kue-kuehan. Suka banget. Tapi kan dokternya bilang kan jangan di cut off sama sekali. Jadi aku kayak bikin kuota gitu. Kayak misalnya tadi tuh aku dateng kan terus tiba-tiba di sini pada makan pizza duren lah apa. Bukan gue. Bukannya itu tadi yang megang segede gitu. Makannya. Mau aku ambilin apa bekas Tendi tadi? Aku ambilin. Tadi udah gitu bekas Tendi aku makan. Ya, kayak gitu. Iya, jadi misalnya kayak tadi tuh aku kepengen sebenarnya, tapi aku tahu tadi pagi tuh aku habis makan roti sama ada makan cake gitu karena kepengen gitu. Ya udah aku udah tahu berarti that's it. Kuota gua buat hari ini atau buat minggu ini tuh udah habis tadi. Jadi berarti mulai dari sekarang sampai seminggu ini gue mesti jaga. Ini cara duduk tuh juga harus ini ya, harus kelihatan gitu cara duduk. Harus. Emang begitu aja di rumah. Mungkin kelihatan dia coba biar. Gue begini kenapa? Pakai baju gue berjubah. Kenapa? Masalah. Deh, akhirnya sekarang lu turun berapa kilo? Nggak tahu sih Teni, nggak ngitung berapa kilo. Tes DNA itu kapan? Setahun atau satu setengah tahun yang lalu. Tapi sebenarnya dari mulai sebelum itu kan aku udah jadi instruktur Zumba dari 2020. Jadi dari mulai situ tuh aku udah ngerti bahwa oke, gue udah jadi instruktur Zumba, berarti gue harus menjaga. Menjaganya tuh bukan cuma untuk sebagai seorang instruktur, sebaiknya juga bisa walk the walk and talk the talk lah istilahnya kan gitu. Cuma aku mesti ngejaga karena aku udah usia udah di atas 40 tapi pekerjaannya adalah instruktur sebuah olahraga yang intensitasnya cukup tinggi gitu. Jadi aku mesti jaga dengan makan yang bagus apa udah mulai ngejaga dari situ. Terus boleh aku gantian. Anda udah gede Terus tinggal baca tuh pertanyaan. Emang itu yang gak mau kasih. Tinggal nyontek kan gak usah mikir. Belum Bu. Di belakang. Jadi tapi selain Zumba ada apa lagi nih kegiatan-kegiatan yang mungkin boleh dikasih tahu sama kita yang setelah ini pertanyaan yang lo pikir ya, bukan yang ditulis. Ya, lo nggak usah nulis ya, Isna nggak usah nulis, biar gue yang mikir. Tolong lo yang kasih tahu gue ya. Iya lagi. Maaf ya Bu, ini kan namanya studio stres. Iya emang. Selamat datang. Selain Zumba emang ngapain aja? Ada lagi nggak kegiatan? Selain Zumba, gara-gara Zumba akhirnya gue jadi punya itu Tendi. Punya partner up dengan coach aku yang tadi, Coach Luti. Dia manajer aku juga. Kita partner up, kita bikin usaha yang namanya Raga Indonesia. Raga Indonesia ini tuh tadinya di masa pandemi kita menyediakan pelatihan olahraga secara online. Zoom. Jadi di videoin. Zumba secara Zoom. Secara Zoom. Zumba, yoga, strong. Heran. Strength gue, itu dia penggila Zumba, Bu. Jadi waktu kita acara Sokol ini tuh yang ada lu, dia tuh ngeliatin lu kayak gini. Seandainya gue yang bisa menggeser lo gitu. Gue bilang, mimpi lo. Gue dia gak ngurusin tuh mah gini. Bangetnya Mbak Dina ada ya. Terus pupuk lo loh, Ker. Jadi untuk ikutan itu gimana? Harus bayar? Dulu waktu itu iya, dulu kita sediain terus kita cari
emang coach olahraga yang pelatih olahraga yang memang punya inilah ya sertifikasi untuk ngajar dan segala macam, dan mereka emang udah terbukti lah punya track recordnya juga bagus. Kita kasih untuk mengajar secara online, dan kita waktu itu seneng banget Edi bisa punya klien tuh member dari luar Indonesia bahkan, dari Australia, dari mana gitu-gitu. Masih berjalan sampai sekarang, dan akhirnya di 2 tahun lalu kalau nggak salah kita ketemu dengan Ibu Endah namanya, beliau akhirnya menawarkan partner up juga, dan kita punya sekarang studio olahraganya kita punya di Gandaria. Gitu. Lebih berkembang lagi alhamdulillah. Karena kan semenjak pandemi orang jadi lebih aware terhadap olahraga dan kesehatan gitu. Dan sekarang ini bisa ketemu langsung. Dan sekarang ini dia bisa tatap muka langsung selain itu gitu. Kenapa Zumba yang lebih? Karena kayaknya natural aja itu Tendi, karena kan Zumba itu kan olahraga dance workout, pakai musik, pakai nari, terus ya dia olahraga. Itu kan tiga-tiganya aku emang hobi banget dari kecil. Udah gitu setiap dia ada perform selalu ada koreo sendiri ya. Kalau dia masih jadi rapper tuh. Dia masih jadi rapper, bodinya sama gue. Sekarang gue lihat dia kesel. Kalau makanya jadi kesel. Jadi banyak sekali hal yang kita lihat, wah seorang Denada memang gak rubah dari jalur industri seni. Narinya ada. Narinya juga ada. Nah, olahraga. Sekarang olahraga juga gitu. Nah udah gitu kita lihat juga kan dari genre musiknya lu juga dulu rapper juga, pop juga. Betul. Sekarang udah mulai ke dangdut juga. Iya gitu. betul. Itu transformasi yang naik turun kayak gitu memang ngikutin lagi seleranya begitu, atau Denada ngeliatnya oh ini memang lagi asiknya di tahun-tahun ini lakunya ini nih gitu. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau di beberapa bagian di keberkesenian gitu ya, emang bagus juga kalau misalnya kita ngebuka pikiran, maksudnya ya peluang untuk bisa menyesuaikan dengan tren yang udah ada gitu. Walaupun nggak sampai kehilangan jati diri kita ya, kayak walaupun aku bikin yang sekarang ini misalnya 2 tahun ini aku bersyukur banget ketemu sama J-Flow dan Ana istrinya. Mereka berdua tuh akhirnya bisa menggiring aku dan mengarahkan aku untuk akhirnya punya 3 single terakhir aku itu kemarin, KOPLO, Pitik Gemoy, sama yang terakhir itu Cuan. 3-tiganya itu kita ambil genrenya tuh dangdut, rap, ada hip hopnya gitu. Jadi masuk semua. Jadi kita gabungin 3-tiganya di situ gitu. Kalau yang itu yang apa lagu Denada yang dinyanyiin di 165 negara itu tuh. Oh bukan ya. Denada itu lagunya berbahasa Spanyol. Itu lain lagi. Itu aku kerjasama bikin lagu itu sama musisi Amerika, dan kita bikin itu untuk diedarkan khusus untuk Zumba instructor di seluruh dunia. Bahasanya berbahasa Spanyol itu Ten. Gimana contohnya gimana? Coba. Soy la reina partiendo este beat, tienes que hacer mucho para llegar aquí. Yo soy la queen, sí, lo baila así con este queen, sí, dance with me. Gitu. Artinya? Ayo mari kita berdansa, ayo semua kita berdansa. Yuk, 1, 2. Itu lagunya tuh iramanya irama Spanish, irama Latin. Kenapa begitu lain nyanyi langsung jadi kayak koplo barusan? Kan bener kan? Langsung jadi koplo begitu dia. Karena mengikuti kan kalau udah masuk ke Indonesia jadi ke koplo. Benar. Pakai artinya lagi. Kenapa lu artiin? Coba ibu artinya gimana? Loh, gue itu kan hanya mengajar kamu, kenapa lu jadi gue? Bikin lagi dong. Berantem lagi. Nggak berantem, kita cuma argue aja. Iya sama. Dan akhirnya ini yang sekarang lagi dinikmati sama lo ya. Iya. Zumbanya, raganya juga. Terus tetap keluar single juga. Dan aku baru setahun, belum sih, baru setengah tahun lah ini aku punya new baby, Tendi Ade. Aku punya new baby, aku bikin produk apa tuh kecantikan, body care. Aku bikin deodoran. Anak-anak lihat dulu. Ada di mana deodoran aku bikin aja tadi waktu sebelum Denada naik masuk sini kita udah tahu gitu, oh ini Denada nih. Dari apanya? Itu lebah. Asisten lu udah naik. Oh gitu. Terus itu ada lagunya juga. Gak ada. Ya lama-lama gue emosi ya. Sabar. Kita kurus-kurus, lu gak ada gulanya jadi begitu tuh. Jadi kita lagi
makanya gue beri pizza durian tadi. Sambil menunggu si Deodora itu. Nah sekaligus kita kenalin nih sama pemirsa. Dan jadi ini lagi ngelakuin sesuatu yang baru. Betul. Jadi ini aku bikin produk ini sebenarnya juga berangkat dari aku kegiatanku sebagai Zumba Instructor. Jadi ada dua. Candu namanya. Ini sama aja ada dua apa tuh Mas? Ada dua apa? Ini buat dua buat Ade, dua buat Tendi. Thank you so much. Jadi ini deodoran natural. Sebenarnya awalnya aku bikin ini karena Aisyah. Aku nyariin deodoran buat Aisyah. Karena udah ABG. Karena dia udah ABG. Udah bau anak SD. Udah harumnya udah mulai berbeza. Sama lagi warna ininya. Berarti memang kedatangan Denada itu pas sekali di hari. Ya betul. Karena kita menjadi candu. Kebalik tapi Tendi. Jadi Aisyah tuh semenjak dia kemo, setelah kemo, kulitnya tuh jadi sensitif Tendi. Terus dia tuh juga jadi kena eksim. Aku tanya sama dokter ini kenapa kok anakku jadi eksim gitu. Gatel tuh kayak gitu kalau lagi gatel sampai merah sampai gitu. Enggak, pokoknya dia tersisa banget deh. Terus dokternya bilang, "Oh, tidak apa-apa." Dia bilang, "Itu kemungkinan karena reaksi tubuhnya dia, imun tubuhnya dia." Jadi kan selama dia menjalani kemoterapi, imun tubuhnya dia kan disupres kan, ditekan kan. Begitu dia berhenti kemoterapi, imun tubuhnya ini kayak keluar dan menunjukkan diri. Nah, itu salah satunya bentuknya tuh keluarnya eksim. Sehingga pada saat aku rasa udah butuh deodoran, aku coba cariin deodoran yang aman mungkin lah buat dia gitu. Aku cari di Singapura mah banyak yang natural apa segala macam. Aku cobain natural, nggak menimbulkan reaksi di kulit dia memang enggak, tapi enggak efektif. Giliran berapa jam kemudian yang udah begitu lagi terendus gitu. lagi si ABG terendus lagi matahari itu. Umur berapa sekarang? 12. Dan akhirnya aku bilang udah deh kalau gitu gue bikin aja sendiri gitu. Akhirnya aku bikin lah. Udah ketemu dengan partner yang kebetulan ketemu dengan pihak yang emang bisa bantu aku untuk bikin formulasinya. Aku bikin akhirnya dua varian. Yang satu itu aku bikin yang bisa dipakai untuk anak 12 tahun ke atas. Yang mana yang natural? yang itu nggak pakai yang nggak ada tulisannya. Nah ini. Oh yang ini. Ya itu dia nggak pakai parfum apapun, nggak pakai pewangi apapun, tapi dia efektif banget. Bahannya juga natural. Dan untuk anak di atas 12 tahun. 12 tahun ke atas bisa dipakai. Jadi kayak anak kita di atas anak kita mau gue. Dia nggak di bawah alam sadar dia bilang begitu ya. Anak lo sama anak gue nggak usah gear, gue nggak pernah nafsu sama lu. Itu kan udah lah jijik aku mas. Namanya juga orang lagi ngelindur yang ada barang anggur bikin otak gue kendur. Langsung ngelindur. Mau tahu ceritanya? Jadi begini. Waktu itu ini kita sedikit ini ya, tapi itu mungkin cerita itu jadi membuat candu sih. Iya betul. Waktu itu kita ada perjalanan ke luar negeri. Gak usah lo rekam monyet, gak usah lo rekam Karen. Kita lagi ada perjalanan ke luar negeri, menang Panasonic Awards kan. Salah satu negara kita singgahi itu adalah UK, kita ke London. Dari awal gue udah bilang sama Pak Rahmat, Panasonic Gobel. Gue udah bilang gini, Pak, mohon izin ya Pak, aku tuh nggak bisa tidur sendiri. Iya. Terus kamu tidur sama siapa? Sama Bekti. Siapa lagi Pak? Ya udah deh. Padahal sebenarnya nggak boleh peserta kalau yang belum nikah. Udahlah Pak, saya sama Bekti kan udah begini kata gue. Akhirnya gue diizinin di setiap negara tidur sekamar pokoknya sama dia. Kan orang ada lelahnya ya Bu. Jauh dari keluarga. Wah, aku jijik menceritakannya. Tapi daripada diurut sampai kubur ya. Jadi di UK itu di negara kesekian capek Bu perjalanannya. Capek ya Allah, banget. Gua kayaknya perlu ada tequila nggak tequila? Saya mau itu. On the rock boleh kan? Terus udah gitu. Aku jadi pengen pakai ini. Kenapa lu jadi bawa ketek? Iya makanya aku kok keringetan denger cerita ini. Terus Bu. Gitu. Terus UK lah. Ya, negara terakhir. Ya, pas buka pintu, aduh, tempat tidurnya king yang besar. King apa queen sih? Yang gede itu king ya. King. One size gitu kan. Ya udah, lu ngadep sana ya Bukti ya kata gue. Iya. Dah nih, aku yang cerita ya, karena aku yang mengalaminya. Udah enggak usah Bukti. Tiba-tiba aku lagi tidur lah gitu ya. Terus tiba-tiba kok ada yang gerayang-gerayangnya aku. Enggak menggerayangin Net. Gua pikir dia guling karena dia pakai baju tuh long john. Tahu kalau long john tuh kan metet gitu ya. Jadi gue lagi ngadep sana tuh gue balik. Memang di dalam mimpi gue tuh gue memeluk suami aku.
pas gue bangun buka mata. Jadi ini misalnya bukti ya, gue lagi gini, gue harus gini. Najis, gue bilang gitu. Aku diem dulu kan menikmati. Oh, lu menikmati. Keluar lu dari sini. Maling undang lo. Sama ibunya masa begitu. Aku bingung kan. Tadi ngapain ini? Gak digerayangin ya. Gue cuma ngeluh dari belakang. Selangkangan gue juga gak kena sama lo. Ya enggak. Coy. Dan itu di blur ya ceritanya. Ya udah pokoknya gitu kan panas sekali. Ya gitu deh pokoknya. Cerita apa tadi kita ya? Ya, sebelumnya tadi kita cerita apa sih, Bu? Ya pokoknya jadi akhirnya ini lu coba kita balik lagi ya. Iya. Candu ini. Ya, jadi aku coba ini ke Aisyah. Akhirnya aku bikin 2 varian. Yang satu yang natural. Begitu aku udah dapet yang natural, kita jadiin formula dasar. Terus aku bikin yang sweet vanilla Tendi. Yang sweet vanilla ini buat aku. Dia ada aroma vanilanya. Terus ada niacinamide-nya. Biar bikin cerah. keleknya jadi menyala. Cerah. Oh, jadi ada apinya gitu. Menyala kelek. Ada bersinar. Ada lampu. Menyala kelek mama ya. Oh, bener. Oh gitu. Dan Aisyah cocok sampai sekarang. Alhamdulillah Tendi cocok sampai sekarang. Dan benar-benar efektif. Jadi walaupun dia memang natural. Tapi sudah dikemas sehingga pemakaiannya juga gampang. Dia ngapain sih coba? Gak mau rugi dicobain juga. Kan barusan udah cobain. Ini kan yang natural. Oh, iya. Natural emang baunya nggak terlalu. Gak ada. Emang gak ada baunya. Astagfirullahaladzim. Di shake dulu. Ini vanilla ada? Di shake dulu. Oh, di shake dulu. Namanya sini ya. Ke muka? Jangan dulu ke face spray. Oh iya. Kalau itu ada vanilla. Iya. Wah, gue ketek-ketek ada. Tapi jadi banget ya kita ikut senang ya Bukti ya bos. Setiap tahun banyak sekali hal baru yang terjadi sama diri Denada. Iya. Nah, tapi sempat lihat postingan pernah bareng sama Asri Rolas juga. Apa Pernah. Mbak Asri juga kebetulan juga Zumba instructor. Dia juga Zumba brand ambassador untuk Indonesia juga. Jadi kita pernah di beberapa kesempatan kita se-event. Jadi senang banget ya banyak sekali. Lu bisa fokus kan sama ngobrol ini. Bisa. Selain lu dapat gratis produk ya. Kita ngobrol dulu. Aku seneng banget tadi. Jangan begitu, kita lagi hormati. Iya benar. Bidang tamu. Jadi banyak sekali hal yang menarik. Terus malah akhirnya bisa bersamaan dengan Zumba instructor lain di negara-negara lain. Betul. Kita pergi ke Zin Convention setiap tahun di Orlando, di Florida. Kita dapat kesempatan untuk pergi ke sana untuk latihan dan juga untuk networking. Karena di situ kita ketemu mengundang lo gitu. Mereka ngundang of course sebagai brand ambassador juga. Dan kita di situ 3 hari itu nonstop dancing si Tendi. Gila dari pagi sampai malam. Hanya akhirnya badannya begini. Ya? Semua yang datang begini semua. Iya lo enggak. Kalau Zumba instructor itu. Enggak boleh enggak ada yang jeprut-jeprut gue yang keren lu doang sih. Banyak. Kalau Zumba instructor itu kan kita itu sangat amat inklusif gitu. Kita sangat amat menjunjung tinggi inclusivity. Bahkan ada beberapa Zumba instructor yang mereka mungkin di atas kursi roda. Tapi mereka jadi Zumba instructor gitu. Itu jadi inspirasi buat orang. Iya, mereka bisa gitu. Makanya itu yang membuat aku bangga sih jadi bagian dari keluarga besar Zumba instructor gitu. Kita ada satu keluarga besar tuh komunitasnya namanya Zumba Instructor Network. Itu isinya semua instruktur yang ada di seluruh dunia. Dan itu mau berbagai macam latar belakang, berbagai macam ras dan semua. Tapi begitu once kita ngumpul di Zin Convention itu semua tuh kayak one big family. Gitu. Dan itu selalu menjadi event yang kita tunggu-tunggu banget tiap tahun. Kenapa Zumba? Kenapa enggak? Maksudnya tuh ada kan tari-tarian yang lain gitu loh yang kan biasa itu ngerap-ngerap gitu. Iya. Tapi senang sih karena di Zumba itu kan ada musiknya kan. Dan mereka itu punya platform musik sendiri. Jadi yang aku senang dan bersyukur banget dan berterima kasih banget karena Zumba ngasih aku kesempatan juga untuk bermusik di situ. Sehingga pada tahun 2021 untuk pertama kalinya Indonesia punya perwakilan lagu yang masuk menjadi lagu officialnya Zumba. Dan lagu ini diberikan dan disebar ke seluruh instruktur Zumba di seluruh dunia. Dan lagu itu lagu aku berdua sama Jessie Wild. Kita punya grup namanya Wild Ones ya. Terus kita punya lagu namanya Nasi Goreng. Jadi lagu ini dijadikan lagu officialnya Zumba. Jadi diputer di seluruh dunia. Ada lagi si Nasi Goreng itu. Dan itu kan lagunya kan ada gamelan Balinya kan. Seneng banget
pas dapat kiriman video-video dari Amerika Latin, dari mana orang dari luar Indonesia mereka mendengarkan dan zumba dengan lagu yang ada keren budaya Indonesia. Dan lo yang mewakili. Iya, jadi senang, bersyukur banget. Kita aja begitu salut, begitu kagum, apalagi Aisyah. Aduh, amin. Apa yang Aisyah pernah ungkapkan terhadap sosok seorang Denada? Iya, dia itu sweet banget, Andy. Dia tuh sangat amat sweet, sangat amat romantis anaknya. Contohnya? Gitu. Dia tuh paling senang kalau aku lagi pulang ke sana selalu mempersiapkan kejutan-kejutan manis buat aku. Dari mulai kartu-kartu kecil sampai tulisan-tulisan kecil sampai gift-gift kecil yang dia bikin sendiri. Karena dia tahu dia akan ketemu dengan ibunya dan apresiasi dia ke Iya. Jadi kadang-kadang begitu. Aku kan punya satu kayak kemarin terakhirnya aku punya satu meja di sana tempat aku selalu kerja. Jadi ada meja belajarnya dia, di seberangnya tuh ada meja kerja aku. Gitu. Aku selalu kerja di situ. Terus pas dia tahu aku mau pulang ke Singapura, dia bilang, "Ibu, aku udah prepare surprise buat kamu." Bilang, "Apa surprise-nya?" "Aku udah mendekor meja kerja kamu." Jadi pas aku nyampe tuh aku lihat meja kerja aku tuh udah ada gambar-gambar dia. Terus dia selalu bilang Slay Queen. Dia kan selalu panggil aku Slay Queen. Slay Queen gitu. Terus I love you Ibu. Terus nanti dikasih bunga-bunga apa, dikasih gunting-guntingan yang bentuknya hati apa, ditempel-tempel sendiri sama dia begitu. Bedanya Aisyah kalau nyambut ibunya kan Slay Queen. Kalau Manuel Rafa nyambut gua Slay Kacang. Lucu nggak penting? Aku mencoba untuk terharu sebenarnya tadi. Lu dari tadi lagi menyiapkan air mata. Iya gitu loh. Nggak jadi. Iya sih memang bahagia kenapa lu mesti pakai air mata? Iya juga sih. Nah, tapi ngomong-ngomong ini si Aisyah ini jago ngedance juga ya. Seneng banget dia. Dan itu dulu yang bikin aku jadi makin senang sama Zumba. Karena Zumba itu dia tuh punya spesialisasi Zumba Kids namanya. Dulu waktu aku Zumba ada. Jadi Zumba itu gak cuma Zumba yang biasa kita lihat itu loh Tendi yang waktu itu Tendi lihat di Sokin. Dia nonstop loh berapa menit ya hampir sejam kali. Gila sih dia ada ngucur gitu. Itu bukan cuma itu. Ada namanya Zumba Kids yang diperuntukkan untuk Zumba untuk anak-anak. Itu dia punya formulasinya beda lagi tuh. Ada edukasinya, ada mainnya, ada segala macam. Tapi tetap dancing. Dia ngelit tuh? Itu tetap aku punya sertifikasinya buat ngajar. Terus ada lagi Zumba Gold. Itu buat orang-orang yang mungkin dia di kursi roda. Atau dia punya permasalahan tulang belakang gitu. Yang gak bisa loncat-loncat. Nah dulu waktu aku pertama kali ngambil instruktur Zumba. Aku langsung ambil sertifikasi Zumba Kids. Itu karena pada saat aku suka-suka Zumba. Aisyah tuh suka ngikutin. Itu dia masih kemo. Dia suka-suka ngikutin gitu. Akhirnya pas aku ngeliat kayak begitu langsung aku bilang kayaknya seru ya kalau aku bisa ajakin anak-anak pejuang kanker yang ada di Indonesia untuk ikutan Zumba. Karena aku ngelihat Aisyah gitu happy banget gitu ngikutin Zumba aku. Karena lain juga. Iya. Jadi kita bikin pop-up class. Tendi. Aku ambil sertifikasinya Zumba Kids. Kita bikin pop-up class. Waktu itu kerjasama dengan beberapa rumah singgah anak kanker di Indonesia. Kita bikin kelas Zumba secara virtual. Ya, jadi akhirnya semuanya gayung sambut ya. Gayung sambut seneng banget. Sefrekuensi semuanya. Senang sih gitu. Emang Aisyah suka banget dance Iya. Dan nurun lah ternyata dari ibunya. Dan dia sekolah juga ambil ekskulnya juga dance gitu. Udah sering tampil gitu. Nah, dia masih di Singapura. Kemo masih berjalan. Kita pengen 2020 akhir udah selesai. Amin. Kita ngikutin ya. Gue ngeliat setiap perjalanan lo kesana, ketemu sama Aisyah itu sedih sih. Maksudnya lo harus fight untuk Aisyah. Di sini lo baru boleh nangis, bukan nyontek pertanyaan. Di sini lo nangis, mata lo nyari papan. Di sini saya kesini lagi mau nangis ibu. Lo mata tuh gini, nyari papan. Jadi ini ntar dulu belum selesai, saya lagi tadi baru selesai nanya. Salah lagi. Setiap perjalanan Denada menemani Aisyah untuk kemo itu momen yang menurut gue gila. Seorang ibu harus fight buat hidup dia sendiri, juga buat hidup Aisyah. Saat itu kan juga lo udah pisah kan sama udah bisa. Iya, fight sendiri, apa lakuin sendiri. Gue sampai merinding. Gue sangat mensupport dan bangga bahwa sosok ibu yang sebenarnya adalah ya bisa melakukan semuanya, berjuang semuanya untuk anak. Nah, sampai di titik ini gitu. Terus Aisyah di Singapura. Jadi di sana dia sama siapa?
Dan lu bolak-balik? Bolak-balik di sana ada yang jaga. Kadang-kadang juga keluarga di sana take turns lah ganti-gantian. Jadi dia nggak sendiri. Jadi dia nggak sendiri banget. Aku juga di mana ada kesempatan waktu 2 hari libur, 3 hari libur aku pasti pulang. Kadang-kadang aku kalau di kesempatan-kesempatan yang memungkinkan aku bisa di Singapura pagi first flight aku berangkat ke Indonesia, kerja di Indonesia, last flight aku balik lagi ke Singapura. Itu bisa kayak begitu. Atau bahkan bisa kebalikannya. Aku pagi berangkat, first flight ke Singapura, aku cuma main sama dia seharian, last flight aku balik lagi ke Indonesia. Buat aku sih aku bersyukur karena dia di Singapura, istilahnya 1,5 jam flight doang. Kalau misalnya tiket lagi mahal ya aku tinggal naik Batam, dari Batam aku naik ferry gitu. Jadi banyak cara gitu dan Sampai kapan rencana buat di Singapura Aisyah? Dia kan SD nih dan dia udah punya teman, udah bersosialisasi, dia sudah merasa nyaman karena dia ngerti berteman, ngerti bergaul, ngerti sekolah pertama kali di sana gitu. Jadi mungkin untuk sementara ini paling tidak aku memang belum ada perencanaan untuk dia balik ke sini. Ya mungkin ke sini buat main-main aja. Dan mungkin kemudahan pengobatan juga. Karena dia masih kontrol kan tadi. Ya. Di awal tahun lalu Aisyah tuh kena pneumonia, kena radang paru dan itu cukup bikin aku worry deg-degan ya karena kan melihat histori kesehatannya dia gitu. Tapi karena posisi dia ada di Singapura pada saat dari mulai awal gejala langsung kita bawanya juga dokternya juga langsung kita bawa ke rumah sakit yang sama di mana dia dulu kemo. Kita bawa ke emergency juga emergency dari rumah sakit yang sama. Jadi pada saat dia masuk ke emergency ketemu dokter di emergency, dokternya tinggal masukin nama dia, semua rekornya dia udah keluar. Udah lebih mudah ya. Lebih mudah gitu. Silakan. Ya. Sekarang kan kalau dilihat dari Instagramnya kadang-kadang suka foto juga sama Aisyah itu gitu. Tapi kan sekarang kadang-kadang juga ada kesepakatan antara kalian berdua dengan Jerry juga itu untuk Aisyah tidak diperlihatkan itu seperti apa sih? Iya, sebenarnya di cover gitu. Iya. Dulu sebenarnya enggak ya sebelum kita pindah ke Singapura. Begitu kita pindah ke Singapura, mulai dia menjalani pengobatan ya mulai lah yang namanya jalanin kemo kan, rambutnya mulai rontok. Terus dia mulai hitam-hitam kulitnya ya kan. It's kemo ya emang itu expected sih untuk seperti itu. Nah ada di satu momen di mana aku bisa melihat bahwa dia tidak suka dengan refleksi wajahnya di kaca gitu sehingga memutuskan untuk menutup semua kaca di rumah, cermin yang di rumah tuh aku tutup pakai koran supaya dia nggak bisa ngelihat. Di momen itu ampun gila kalau gue mungkin udah nggak bisa sedih banget itu karena aku lagi mandiin dia gitu terus dia dalam keadaan botak waktu itu aku lagi mandiin dia. Terus aku mandiin madepnya ke sini, dia madep ke aku belakang di kaca gitu. Terus enggak, jadi dia emang pas lihat diri dia sendiri. Terus aku bisa ngelihat dia tuh ngeliatin kaca tuh yang benar-benar kayak dia nggak suka gitu. Dia kayak benci gitu. Ya di situ aku nangkap, terus aku bilang, aku nggak nanya kenapa, aku nggak ngomong kayak gitu. Aku cuma bilang sama dia, kacanya mau nggak ibu tutup gitu. Terus dia cuma bilang mau ibu. Gitu. Jadi langsung ini baru sedihnya. Ibu udah bagus-bagus tadi panggil Bella pakai nyaketnya. Biar kita happy, Betul. Bella betul udah lewat masa. Iya, masa itu ya sekarang tinggal hati gitu. Iya. Tapi meninggalkan bekas itu pasti masih sebarang. Ada trauma-trauma gitu ya. Jadi misalnya kayak aku menjadi sangat amat super anxious kalau udah ada ngelihat Aisyah apa sedikit bersin sedikit batuk sedikit itu langsung kayak ada apa nih langsung itu ketakutan seperti itu terus menjaga dia menjadi lebih ekstra terus ada kayak perasaan yang setiap kali kayak ngelihat rumah sakit ngelihat apa tuh ada parno dikit deh jadinya ya nggak sih istilahnya gitu iya kayak begitu tapi di sisi lain aku juga lebih berusaha untuk I want to do. Sekarang gini, aku merasa selama perjalanan kita menjalani kemo waktu itu kan it was very tough ya. Pasti. Berapa tahun itu deh? Hampir 2 tahun ya ngejalanin kemo itu. Iya, dan itu it was very tough gitu. Dan aku merasa bersyukur banget karena di perjalanan yang seberat itu aku selalu tidak pernah sekalipun aku merasa tuh aku ditinggalkan sama Tuhan gitu. Aku selalu merasa Tuhan tuh selalu nolong aku dari berbagai macam cara, dari orang-orang yang ngedoain kita. Bahkan ada sampai dulu orang-orang yang mereka tuh bikin doa bersama untuk Aisyah, untuk kita gitu. Jadi aku merasa I want to do something back gitu. Dan untuk itu aku berusaha untuk datang kadang-kadang ke rumah singgah yang ada di Indonesia ini khususnya ya
buat ngobrol sama ibu-ibunya yang kebetulan anaknya masih pada kemo gitu, buat kasih support aja, karena I just want to do something. Iya, itu pasti diperlukan banget lah untuk setiap orang tua yang mungkin keadaannya ada di momen yang sama seperti Denada, punya putri, punya anak ada di stage yang sama leukemia, dan mungkin support dari orang-orang seperti ini yang bisa menjadi kekuatan buat mereka. Tapi balik lagi deh, pada saat tadi ada pertanyaan dari Bekti, mungkin dia juga nggak ngeh itu udah terjawab atau belum. Jadi yang pada saat tampilan di sosial media ditutup betul. Jadi ditutup itu kita putuskan karena kalau dia aja nggak seneng ngelihat refleksi muka dia, maka dia pasti juga nggak akan seneng kalau orang ngelihat dia dalam keadaan seperti itu. Media gitu ya. Exactly. Jadi kita tutup gitu. Ya juga untuk menghindari apalah orang bully lah, orang apa segala macam yang kayak begitu kan. Oke, kita tutup. Nah, sampai akhirnya dia udah mulai selesai, mulai kan tuh ya Tuhan maha baik ya, mulai tumbuh rambutnya lagi, mulai kembali dia kulitnya hitam-hitamnya udah mulai banyak hilang gitu kan, dia mulai semakin tinggi apa segala macam. Istilahnya sebenarnya dia sudah mulai kembali nggak ada lagi perasaan dia tidak suka dengan dirinya dia gitu lah ya. Cuma terus kita punya pemikiran lain, aku sama Mas Jerry, kalau kita merasa pertama untuk keamanan dan kenyamanan dia. Karena kan posisinya dia di Singapura, kita orang tuanya di Indonesia nih. Iya gitu. Kalau kita 24/7 sama dia mungkin it's different story. Jadi untuk kenyamanan keamanan dia itu satu, yang kedua juga sosmed juga bukan buat anak seumur dia. Dan yang ketiga, kalau kita di Islam tuh kita tahu ada yang namanya ain. Ada yang namanya penyakit ain gitu, ada yang salah satunya itu bisa disebabkan oleh gitu menampilkan wajah gitulah, terus dengan rasa ya ini mohon maaf kalau ada yang salah, tapi kira-kira seperti itulah. Keluarga punya prinsip sendiri. Ya, betul. Tapi satu hal yang aku mau kasih tahu di sini, even dengan keadaan Aisyah itu kita posting, of course lah kita posting untuk berbagi bahwa ini Aisyah udah sekarang ini di dalam kondisinya udah begini segala macam, pengen berbagi juga sharing gitu. Ditutup, itu dalam keadaan ditutup aja masih ada kita nemuin orang yang bermaksud membuli atau segala macam gitu. Nggak apa-apa, itu it's something yang memang yang namanya juga sosial media. Tapi dengan adanya itu membuat kita jadi merasa memang sudah keputusan kita untuk menutup kasih stiker itu keputusan yang tepat. Tapi mau sampai kapan itu sebenarnya? Sampai one day lah, dia dewasa, dia emang udah bisa punya sosmed sendiri. Kalau dia udah dewasa, dia mau tentukan sendiri, dia mau punya sosmed, dia mau posting foto dia silahkan. Tapi selama dia masih di bawah umur, Aisyah pun juga sudah nyaman dengan keputusan bahwa pada saat ada tampilan atau postingan dia di sosial media akan ditutup. Dia tahu, ya mungkin kalau itu menenangkan dia juga kali ya. Kalau dia karena teenager ya, ini dia nih. Seneng tampil gimana tuh dengan perasaan itu? Iya, tapi aku bilang sama dia bilang kok mama, dia pernah nanya sama aku, Bu, emang kenapa sih kalau begini, kok aku ditutupin gitu? Terus aku bilang sama dia, karena kan dia tahu dia juga udah bisa akses web kan. Terus aku bilang sama dia bahwa aku bilang seperti yang tadi, aku bilang kamu masih di bawah umur, sosial media belum untuk kamu. Nanti pada saat kamu udah dewasa, masuk usia dewasa, kamu bisa punya sosial media, you can do whatever you want. Aku bilang gitu. Kalau sekarang enggak, bilang it's for your own safety. Berarti deket banget ya hubungan Denada sama Aisyah ya. Dia cerita apapun juga. Cerita apapun. Umur segitu udah mulai naksir-naksir. Udah. Gue yang stres. At that moment. Iya, gue yang stres. Tapi kenapa? Iyalah karena ya udah mulai ada nasir. Iya, tapi aku kemarin kayak dia ngomong, Ibu, I think I have a crush with this boy gitu kan. Dan aku berusaha untuk take it kayak santai gitu. Padahal gue gitu kan, gemeter tengah itu ada pendekatan, ada yang mendekatinya itu seperti apa? Iya, jadi dia bilang katanya ada this boy di sekolah dia yang katanya this boy ini selalu give other kids a hard time. Dia bilang, tapi kok sama gue dia selalu very sweet. Banget sih. Jadi kayaknya I have a crush to this boy, on this boy. Atau kakak kelas? Sama, seumuran. Terus aku bilang, terus aku kayak kayak santai aja gitu kan. Oh iya, aku bilang gitu. Aku tanya kenapa kamu suka crush sama dia, terus dia cerita ya karena ini anak begini, ke orang lain dia hard time tapi ke gue dia selalu manis. Oh oke, bilang gitu.
nggak apa-apa kan Ibu, it's okay aku bilang. Karena buat aku kalau kamu punya crush terhadap seseorang itu berarti cuma satu, kamu menyukai orang ini lebih dari kamu menyukai teman-teman kamu yang lain. Iya beda. Iya, udah gitu aja. Ya udah aku jadikan cuma segitu aja. Nggak ada hubungannya sama cinta-cintaan, sama pacaran-pacaran, nggak ada. Cuma lu seneng sama orang ini lebih dari lu seneng sama teman-teman lu yang lain. Titik, udah itu aja. Ibu juga titik dulu ya. Aduh menyenangkan sekali. Sedikit lagi. Ada deal apa sama Jerry sama Aisyah antara kalian bertiga kan? Lu udah pisah gitu. Ya, dealnya lebih kepada kita berdua sudah sepakat untuk menyampingkan apapun itu di antara kita berdua dan prioritas kita demi Aisyah apapun. Jadi nomor satu itu buat dia. Apapun yang terjadi, whatever happen between us, what's done is done. Tapi kita tahu sama-sama menyadari bahwa selamanya aku sama dia itu adalah kita keluarga. Dan kita apa yang rusak itu biar aja rusaknya gua sama lo as husband and wife. Kita nggak berhasil gitu. Tapi pokoknya kita nggak boleh gagal jadi orang tuanya Aisyah. Jadi kapanpun kalaupun misalnya ada waktu harus membuat kalian jadi kumpul bertiga, ya udah. Sudah terjadi ya. Kita kumpul bertiga dan ya kita we try to make the most of it, make the best pokoknya buat Aisyah. Demi Aisyah. Demi Aisyah ya. Satu lagi terakhir mungkin boleh sampaikan buat teman. Terakhir. Kan gue juga masih mau nanya lagi. Oh, masih nanya lagi. Kenapa lu pukul terakhir? Oh iya benar ya. Salah lagi. Salah lagi. Ya, enggak apa-apa. Gitu dong, Bu. Oh iya. Jadi kayak dihitung gitu salah 1, 2, 3, 4 salah lagi. Ibu silakan mungkin boleh nih buat teman-teman yang mungkin saat ini juga merasakan hal yang sama. Apa sih yang mesti mereka lakukan untuk bisa seperti ini kayak gini loh. Ini buat banyak nih khususnya para mama dari warriors kecil kita yang mungkin saat ini sedang berjuang atau sedang mendampingi anak-anaknya berjuang ya untuk sehat, untuk sembuh. Aku cuma bisa kasih satu hal yang aku belajar pada saat kita berjuang kemarin adalah Tuhan itu tidak akan pernah menaruh kita di sebuah medan perang tanpa Tuhan hadir untuk memberikan kita semua senjata untuk kita bisa berhasil melaluinya. Buat aku percaya di saat kita itu sedang dalam keadaan berjuang, Tuhan itu dekat. Dan aku selalu mengimani bahwa Tuhan itu mendengar dan maha melihat. Minta sama Tuhan. Dan aku doakan semoga anak-anak kita semuanya diberikan kesehatan, kesembuhan, dan semua mama, papa diberikan kekuatan untuk terus mendidik anak-anaknya berjuang. Amin. Kita kaya Tuhan. Amin. Cuan. Demi anak. Betul. Ngomong-ngomong, dia punya pacar belum? Seru ya kayaknya kalau pagi-pagi tuh memang mesti ada yang good morning saya. Ada. Good morning saya. Terus nanti malamnya lagi selamat tidur ya saya. Gitu. Kalau pagi good morning malam sama itu orangnya beda. Iya besokannya lagi Sugeng Angel. Gak apa-apa. Jadi tergantung hari apa. Yang penting the next day good morning. Iya gitu. Yang penting itu bikin kita bahagia. Betul dah, hidup kita menjadi lebih berwarna. Bukan lagi. Betul. Senangnya kalau teman senang kita jadi ikut senang. Iya kan. Tapi bikin senang kita dong. Apa sih? Pengen banget ya bisa belajar tari cipak-cipuk. Nah, gitu. Cipak-cipuk yuk kita cipak-cipukan. Oh iya boleh. Cipak-cipukan. Yang lagi viral itu, Bu. Tapi susah, Bu. Aku ajarin yang baru aja boleh nggak? Ya Allah, yang lama aja belum. Aku ajarin baru aja. Kalau tadi kan cipak-cipuk. Ya. Kalau yang baru nih namanya joget cuan. Oh, joget cuan. Tapi kemarin tuh sempat lo bikin apa ya, kayak dilombakan ya? Iya. Enggak. Itu mereka challenge sendiri. Ya sampai lu nemuin orang yang ada di mana gitu. Iya, itu dia bikin sendiri. Akhirnya aku karena aku senang aku datengin gitu. Berarti. Iya, senang banget. Aku juga seneng. Jadi apresiasi lah ya. Senang nah, aja. kalau sekarang apa nih? Cuan namanya. Cuan itu lagu terbaru aku. Itu lagu terbaru aku. Ayo kita pinggirin ini, jangan ngalangin kiper. Jadi kata-katanya tuh 3, 2, 1, cuan. Ada di Ada. Coba lihat dulu ada videonya nggak? Sini duit, sini uang, tolak rugi, datang cuan. Ya Allah. Itu karena lo. Karangannya J-Flow sama Ana. Oh. Ya, itu tetap karangannya J-Flow sama Ana. Emang ada nih kita nonton. Dirinya tuh belagu Iya, gitu. Perempuan. Bu, bukan belagu dong. Sok dia tuh. Jadi gerakannya tuh cuma gini. 3, 2, 1. With pakai pinggul ya. Oh, ini pinggul gue di mana sih? Sini Bu. Itu. With cuan. Udah. With cuan. Habis itu kita muter ke sana. Sini duit, sini uang.
tolak rugi datang cuan. Cuman gitu-gitu doang Tendi. Gitu-gitu doang, lebih gampang. Nah, terus dari sini kan diulang. Terus ini diulang. Ya. Nah diulang tuh lagi gini lagi. 3, 2, 1. with two, one. Sini duit, sini uang. Tolak rugi, datang cuan. Nah gitu Gue liat Bu. badan gue aja enek loh. Ya Allah Bu. Cepat sekarang aku yang nyanyi. Ayo. Ya, lu siap. lu depan aja. Kalau nggak sama awas ya. Iya ya Allah. Ada hukumannya ya Bu ya. Iya, nggak bisa. Push Nih, up. tegilannya dia Push ada up di. loh. Bukan. Ayo. Siap ya. Di Spanyol enak tuh minuman-minumannya. Buset. Lagi. Oke, siap ya. Ya. 3, 2, 1 dulu ya di sini Oke, ya. Bu. Oke. Pakai lagu. Ntar pakai musik dong. Oh, pakai musik Ini ya. pakai musik aja nih. Bu, tolong Bu. Nah, ya. Siap ya. Siap. Lagi ayo. Ya. Ya ampun kita bisa loh. Tenang aja. Ada apa-apa aja Iya, dengan kita. Dia mana bisa badannya segebung kita. Terima kasih sekali deh. Makasih, Bu. Terima kasih hari ini. Terima kasih. Thank you, Dek. Salam buat Aisyah, semoga dia semakin besar, semakin Amin. sehat. Amin. Dan pacarnya banyak. Jangan ya Bu. Ya, sampai ketemu lagi di Cari Wes. Yes. 3, 2, 1. Mutar, pinggul. Haha. Gua 1. Selamat bobo ya sayang. Ntar besok lagi sama siapa lagi. Anjir. Gua ada yang gitu bisa bukti loh ini. Aja gue mah tanyain aja apapun. Tapi kalau misalnya gue nggak mau jawab juga gue putar-putar jawabannya. Kalau putar-putar berarti lo nggak mau jawab. Tamu sini udah mulai mangkel ya. Itu Bu. Ada nggak masih? Solekat. Solekat. Solera dong. Oh, iya. Solekat. Bukan manis. Gila emang dasar. Foto